Gimana cara kita ngasih tahu orang tua biar tetap nggak sampai nggak menghormati dan tetap menjaga adab sama orang tua. Misalnya nih, kita baru hijrah, kita lagi belajar menjaga sholat, tapi kita ngelihat orang tua kita belum terlalu menjaga sholat lah. Gimana caranya ngasih tahu, ayah, ibu sholat dong, itu gimana tuh yang enaknya? Ini berlakunya bukan hanya ke orang tua, tapi orang tua ke anak, pasangan kepada pasangan, teman kepada teman. Kita tuh akan enak ngasih tahu kalau kita tuh udah dapat respect dari dia. Kalau kita hanya kenal biasa, apalagi kurang akrab, agak nggak terlalu nyaman, itu pasti susah ngasih taunya. Orang tua yang dirasakan kurang nyaman oleh anaknya, itu mau ngasih nasihat apa juga susah. Pasangan yang dengan pasangannya itu nggak dapat respectnya, biasa-biasa aja, hanya status doang, nggak hangat gitu, itu susah juga ngasih tahu. Jadi harus dibangun itu adalah hubungan dulu, hubungan personal yang baik. Gimana membangun hubungan personal yang baik? Ya akhlak lagi. Jadi orang yang yang paling duluan dalam segala kebaikan dan kebermanfaatan. Rasulullah SAW itu kan berdakwah setelah beliau punya citra yang luar biasa tentang akhlaknya kan, sehingga dikenal Al-Amin. Nah, itulah modal Nabi untuk menasihati masyarakat Mekah. Bukan ayat modalnya, bukan hadis, tapi akhlak. Ayat dan hadis itu adalah kontennya, pesannya, tapi medianya selalu akhlak. Sehingga ketika Nabi ngomong, orang gak berani bilang Muhammad pembohong. Kalau ada yang bilang Muhammad pembohong, orang akan mengatakan kamu yang pembohong. Itu terjadi kepada Suhail, itu terjadi kepada Abu Lahab. Ketika ada yang bilang Muhammad itu gila, orang akan balik, kamu yang gila. Gak ada orang penduduk Mekah bilang dia gila kecuali orang gila. Gak ada yang bilang dia pembohong kecuali dia pembohong gitu. Jadi Nabi Muhammad itu malah dibela oleh orang yang belum beriman kepada beliau karena modal akhlak beliau. Nah, terus kenapa ada yang segera beriman, ada yang enggak? Bukan karena mereka nggak percaya sama Nabi, karena egonya. Mereka semuanya percaya dengan Nabi, termasuk Abu Jahal tuh pada dasarnya dia percaya banget sama semua omongan Nabi. Cuman egonya, ego apa? Ego dia takut kalau masuk Islam jadi pengikut Muhammad. Sementara kan dia kepala suku, nggak pengen jadi pengikut, dia pengennya tetap jadi leader. Nah, ego inilah yang membuat Abu Jahal nggak bisa hijrah, nggak bisa converting to Islam gara-gara egonya. Ada orang yang karena egonya lah dia nggak mau mendengar nasihat. Nah, orang yang kayak gini nih sedikit. Pada akhirnya orang tetap aja ada sisi baiknya yang lebih dominan daripada egonya, sombongnya. Nah, sisi baik ini bisa kita sentuh lewat pendekatan akhlak, moral, kehangatan hubungan secara personal. Itu dulu yang dibangun. Jadi kalau kita punya teman mau kita dakwahin, bangun dulu hubungan personal lewat akhlak. Ke orang tua harus jadi anak yang paling berbakti. Ke pasangan harus jadi pasangan yang paling romantis, yang paling baik, yang paling sering ngebantu. Coba kalau kita ke istri jadi yang paling baik, paling sering ngebantu, penyayang banget sampai istri kita tuh ngidolain kita banget. Jadi bukan hanya mencintai kita karena kita udah jadi pasangan halalnya, tapi emang dia ngidolain kita banget. Kita ngomong apa dia ikut. Nah, tapi kalau kita bawel, kita kayak nggak bertanggung jawab, kita pemarah, galak, ya mau pakai dalil 1000 ayat juga nggak ngaruh. Mungkin yang difahamin sama teman-teman kayak saya, kayak kita yang baru hijrah, wah ketika hijrah sampaikan kebenaran walaupun satu ayat nih, itu mungkin fasenya harus diawali dengan akhlak dulu ya Bang. Dan membangun hubungan personal itu bagian dari proses menyampaikan. Jadi menyampaikan itu bukan hanya mengatakan, ini yang mungkin kurang utuh difahami. Kan selama ini kita berpikir menyampaikan itu mengatakan, mengucapkan, membacakan ya. Padahal enggak, proses menyampaikan itu dimulai dari akhlak, kemudian juga memilih timing yang tepat, momen yang tepat, kemudian menyampaikan dengan bahasa yang tepat, kemudian mendoakan orang yang setelah kita menyampaikan nasihat-nasihat tadi supaya dia terbuka hatinya. Ini semuanya satu paket dalam kalimat baligh, sampaikan, bukan hanya mengatakan. Karena itulah yang dicontohkan Nabi SAW.